Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, malam-malam. Silakan saudaraku, pertanyaannya apa? Ya. Ini saya mau penjelasan dari Mbak Mikana tentang Yohanes 7 ayat 13. Karena di situ kan tertulis apa tuh? Saya bacakan aja langsung, Bang. Yohanes 17. Yohanes 7 ayat 13 ya? 7. Oke. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Itu? Bukan, Mbak, bukan. Terus yang mana, Bang? Yohanes 17 ayat 3 kali ini yang mau ditanya ini. Aduh, udah terbalik-balik. Biasakan itu pertanyaan klasik. Yohanes 17 ayat 3 ya, Bang? Halo? Halo, Bang Sofi. Ya, yang Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, ya. Hidup yang kekal itu, ya. Nah, itu kan udah saya tahu itu kan. Ya, Oke, saya ingat ayatnya. Ya, saya ingat ayatnya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus yang diutus. Saya langsung ingat bahasa aslinya. Yang dimaksud Allah itu siapa? Yesus Kristus diutus itu siapa? Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dunia. Itu maksudnya. Jadi supaya kita memiliki hidup kekal, kita harus mengenal Tuhan Allah yang benar, yang namanya Yesus Kristus. Itu, bro. Karena di ayat sebelumnya kamu harus baca, ya. Di ayat sebelumnya Tuhan Yesus itu memberikan hidup kekal. Nah, makanya langsung ayat 3-nya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Ya. Jadi, siapakah Allah yang benar? Ya Yesus Kristus, bro. Nah, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Siapa yang utus Yesus? Tuhan Yesus. Siapa yang mengutus? Siapa yang utus? Ya. Ya. Jadi gini, kenapa Tuhan menyatakan Bapa yang mengutus aku? Karena Tuhan Yesus tidak mantal seperti itu. Kalau tidak diutus, artinya Tuhan itu jadi blunder. Tuhan itu seperti kita manusia. Ketika kita ada di satu tempat, kemudian berpindah besok ke tempat yang lain, kita nggak ada lagi di tempat yang lain itu, ya. Nah, karena Allah itu adalah roh, dia tidak bisa dihitung. Ketika dia datang ke dunia, roh eksistensinya yang adalah roh itu tidak pernah berkurang, tidak pernah habis. Makanya Tuhan menyatakan Bapa yang mengutus aku. Karena keilahiannya itu ada di sorga, ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Gitu maksudnya, bro, ya. Terima kasih, God bless you. Bentar, Mbak. Belum paham. Ya, saya berdoa kiranya Roh Kudus memberikan kamu hikmat dan kecerdasan untuk mengertinya, saudaraku. God bless you. Bentar, Mbak. Kok kabur? Apalagi kabur? Bukan kabur, saya mau naikin orang. Saya mau ganti. Iya, kan belum penjelasannya belum valid. Belum valid. Begini, ulang sekali lagi. Yesus Kristus bukan kayak kita manusia yang tidak ada kuasa dan kita tidak bisa hadir di waktu yang bersamaan. Jadi, ketika Allah yang adalah roh itu datang ke dunia, menyatakan diri dalam rupa manusia, rohnya yang berkuasa itu tetap ada di surga, ada di bumi, ada di segala dimensi. Ketika dia ada di dunia yang namanya Yesus Kristus, roh keilahian Tuhan Yesus tetap ada di surga, ada di mana-mana. Makanya ketika dia datang dalam rupa manusia, Tuhan Yesus menyatakan, Bapakku. Jadi roh yang berkuasa itu, yang melingkupi segala sesuatu yang disebut Tuhan Yesus Bapa, itu adalah roh keilahiannya sendiri. Ngerti nggak? Nah, di dalam dirimu kan ada roh. Rohmu itu terpental hanya di dalam dirimu saja. Rohmu tidak maha hadir. Rohmu tidak ada di Jakarta, ada di Sulawesi, ada di Cina, ada di
Eropa dalam waktu yang bersamaan. Karena apa? Karena kau manusia. Karena kita manusia ini roh kita nggak berkuasa. Roh kita bukan maha hadir. Nah, roh Tuhan Yesus yang ada dalam dirinya sendiri itu ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan, baik di surga, di segala dimensi. Begitu maksudnya, bro. Sudah paham? Tapi kan kenapa dia di Enggak, jawab dulu. Sudah paham? Belum paham juga. Karena Walah. di situ kan tertulis. Terus kalau sudah Pak, bentar, kamu sudah bentar, satu dulu. Nah, di dalam dirimu ada roh enggak? Ada. Rohmu Nah, itu namamu siapa? Itu Sofyan. Oke, Sofyan, roh yang di dalam dirimu itu roh Sofyan atau rohnya si Budi? Sofyan. Nah, good. Tetapi roh Sofyan, rohmu itu bisa nggak ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Australia, di Amerika dalam waktu yang bersamaan? Bisa? Rohmu maha hadir tidak? Ya kan kita bukan Tuhan. Dia jawab tidak bisa kan, betul, karena kau bukan Tuhan kan? Iya. Nah, sudah pintar kau. Nah, Tuhan Yesus Kristus bukan kayak kita. Roh kita itu nggak bisa ada di mana-mana. Nah, Tuhan Yesus, roh yang di dalam dirinya itu kan dirinya sendiri. Nah, roh Tuhan Yesus itu ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan, dan rohnya itu berkuasa. Makanya Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan orang mati, bisa berjalan di atas air, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menciptakan mata yang baru. Karena roh yang di dalam diri Tuhan Yesus itu berkuasa. Makanya ketika perempuan yang 12 tahun pendarahan menjamah jubah Tuhan Yesus menyatakan ada kuasa keluar dari diriku. Karena roh yang berkuasa itu menyembuhkan perempuan itu. Tapi yang namanya Allah itu siapa Allah? Tuhan Yesus, saudaraku. Loh, kok loh? Gimana sih? Kan ya? Allah satu-satunya. Enggak, tapi yang tadi sudah paham kau yang tadi itu. Sudah paham kau yang tadi itu dulu. Yang tadi itu sudah paham? Belum, ini kan dari awal. Aduh, belum lagi belum. Dari itu kan. Makasih dari, Naya, makasih. God bless you. Dari apa surat itu kan Yohanes. Begini saja, Sofyan. Ya, Sofyan. Allah, dengar loh. Ya, Mbak, bentar. Kan satu-satunya Allah. Kan yang jelas kan cuma satu. Nah, terus yang bawahnya kan utusan. Jadi gini, bentar dulu, Sofyan. Jadi kamu harus tahu Allah di dalam iman Kristen itu artinya adalah roh. Yohanes 4:24 Allah itu adalah roh. Ya, 1 Korintus 3:17 Tuhan itu adalah roh. Jadi ketika roh itu datang ke dunia, berkenosis menjadi manusia, rohnya itu tidak pernah habis, tidak berkurang. Tadi sudah berulang-ulang saya jelaskan. Tapi saya berdoa ajalah saudaraku ya. Ya Roh Kudus, tolong berikan hikmat dan kecerdasan buat Sofyan ini, supaya mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang Maha Kudus aku berdoa, amin. Ya itu saja ya, terima kasih Sofyan, Tuhan Yesus memberkatimu ya, salam sehat selalu, God bless you saudaraku. Tepuk tangan buat Sofyan yang cakep dan manis. Ya, selamat malam Kak Teti. Oh iya, malam. Ya, malam juga kakak. Iya, malam Kak Misana. Shalom Kak. Ya, shalom kakak. Ya. Ada yang mau saya tanyain Kak, boleh ya? Ya, boleh, silakan. Ini saya kurang paham tentang ini loh. Di Alkitab di Matius pasal 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak tahu, dan anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Ya, yang saya kurang paham itu maksudnya hanya Bapa sendiri yang tahu. Maksudnya apakah itu Tuhan Yesus tidak mengetahui itu atau gimana Kak?
saya kurang agak bingung gitu loh. Oke, jadi kita harus baca dulu di perikop ini, yaitu tentang kedatangan anak manusia, ya. Perumpamaan tentang pohon ara. Di Matius 24 ini tentang akhir zaman. Tuhan Yesus sudah menubuatkan tentang akhir zaman. Ya. Bagaimana kedatangannya, ya. Nah, kedatangannya itu, kakak, hanya Bapa yang tahu siapa dia, Yesus Kristus. Kan Yesus Kristus adalah Bapa itu sendiri. Makanya kalau ada yang mengatakan Tuhan Yesus bukan Bapa, artinya Tuhan Yesus itu tidak tahu hari terakhir, akhir zaman. Ya kan? Kalau anak manusia itu siapa, Kak? Maksudnya Itu anak manusia tidak tahu gitu loh. Enggak ada di situ dikatakan anak manusia pun tidak tahu. Oh iya ya. Jadi Tuhan Yesus adalah Iya. ya sesuai dengan firman Tuhan di 2 Tesalonika 2:16, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa. Jadi tentu saja Tuhan Yesus tahu kapan dia datang. Kan dia sendiri yang datang, kakak. Masa dia nggak tahu nanti kapan datangnya? Betul. Ini tentang akhir zaman, kakak. Tentang kedatangannya kembali. Masa Tuhan Yesus nggak tahu dia kapan datang kembali? Ya pasti tahu lah. Oke, Kak. Itu aja yang saya tanya karena masih agak ragu. Tapi ya saya sudah puas dengan jawabannya ya. Iya, karena Tuhan Yesus adalah Bapa itu sendiri, ya tentu saja hanya dia yang tahu kapan dia datang ya. Tapi gini kakak, Tuhan Yesus memberikan kita nasihat dan ajaran sebelum dia datang kembali, kita harus berjaga-jaga. Jadi ketika Tuhan sudah datang kembali, kita sudah siap sedia. Makanya tetap setia kepada Tuhan Yesus, jangan lupa baca Alkitab dan berdoa. Amin. Oke kakak? Amin, Kak. Amin. Jangan pernah mundur dari Tuhan Yesus, jangan pernah murtad dari Tuhan Yesus, ya. Amin. Ya, terima kasih kakak cantik. Tuhan Yesus memberkatimu ya. Ya, sama-sama. Ya, tepuk tangan buat kakak Teti yang cantik dan manis. Halo, Ya. selamat malam. Semalam Betawi, tolong buka kamera Betawi. Beneran Beneran apa? gelap. Di kamar Waduh. lagi sama istri. Istri nggak mau di ini. Satu pertanyaan aja. Boleh ya? Ya, silakan. Sebelum bertanya, itu kok nggak pernah lagi ya Lupina gitu sama satu lagi siapa itu? Dia rumah asik juga, tapi kok nggak pernah nongol gitu. Sebelum pertanyaan, tolong jawab itu dulu. Hah? Dengar Kenapa nggak kau sih? tanya si Luffy dari sini? Cuman ya kau ini, nggak sensi banget pertanyaanmu. Habis rumahnya sama room kamu asik. Ya, udah, langsung pertanyaan aja deh. Nih, tapi jangan marah ya. Ini pertanyaan. Kalau saya Ya tahu, pertanyaanmu, nggak kalau bisa sopan dan bertanya. santun saya Oke, nggak marah. siap. Tapi kalau kau merendahkan Tuhan Yesus, silakan pergi dengan damai sejahtera. ini pertanyaan takutnya tersinggung aja. Kalau Iya. nggak bisa dijawab, nggak usah dijawab gitu. Ini pertanyaan ada berapa teman-teman Kristiani, saya pernah diskusi gini-gini aja, diskusi kecil-kecilan begitu. Dia juga bingung jawabnya. Nih, langsung aja ya, nggak apa-apa ya. Ya. Dalam perjanjian lama, orang yang terkutuk di hukuman dari Israel itu apa sih? Orang yang terkutuk di perjanjian lama. Dah, itu aja. Kutuk kematian. Kematian. Ya, dalam Israel, dalam adat orang Israel, Yahudi. Iya, kematian. Kematian. Dihukum seperti apa? Yang jelas mati sudah, Dep. Yang terkutuk loh. Maksudnya terkutuk Iya, kalau langsung bangsa bilang aja saya Israel. sudah tahu apa yang kamu tanya itu. Udah langsung aja lanjut. Oke, kalau gitu next. Ya, oke. Dah, jangan
Seperti itu, maka saya bilang tadi, boleh dijawab, boleh enggak. Terus yang tadi nih, suruh live dong, Kak Lupinanya. Untuk apa? Sekali lah. Oh gitu, iya. Ya, Oke, makasih. terima kasih. Kok kangen sama Kak Luvina rupanya di sini. Saya sering gambar yang nggak ada live, nggak pernah saya lagi ikutin. Oh, ternyata dirimu kangen sama Luvina toh. Nggak seneng aja maksud videonya. Oh gitu, ya. Makasih ya, sukses selalu ya. Iya, makasih, God bless you tuh. Ya, tepuk tangan buat Betawi yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat di Alkitab yaitu Yohanes 17 ayat 3 yang mengatakan dengan jelas bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Tapi ternyata Mihana menjawabnya berbeda pengertiannya dengan orang awam yang membaca ayat tersebut. Coba silahkan penonton menilai sendiri dengan jawaban yang diberikan oleh Mihana. Lalu juga ada pertanyaan tentang ayat Matius 24 ayat 36 di mana lagi-lagi mengatakan dengan jelas bahwa yang mengetahui tentang hari kiamat itu adalah Bapa sendiri, tapi lagi-lagi jawaban Mihana berbeda dengan pengertian orang awam. Apakah orang awam tidak bisa atau tidak boleh membaca Alkitab karena bisa tersesat kalau pengertian dari ayat di Alkitab sendiri bisa berbeda dengan yang ada di kaidah bahasa Indonesia? Harus bagaimana kalau orang awam membaca dan mengerti ayat-ayat dalam Alkitab? Silahkan para penonton dapat memberikan penilaian serta tanggapannya yang sebenarnya itu seperti apa dengan cara menulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 17:3 inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes pukul 4:24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 2 Korintus pukul 3:17 sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Matius 24:36 tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. 2 Tesalonika pukul 2:16 dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita.